Oke, beberapa minggu atau beberapa bulan yang lalu gue sering banget bikin konten dan gue bilang gini, iPhone paling realistis adalah iPhone XR. So, why gitu? Si Puki XR ini adalah salah satu HP yang udah mulai paling banyak dibenci sama sebagian orang. Karena layarnya belum OLED, dia masih ampas lah bagi sebagian orang. Dan gue juga pernah nge-review dan gue ngebacot seperti itu. Tapi kenapa gue bilang ini adalah HP paling realistis? Ya mungkin lu bisa obrak-abrik lah video-video gue di channel ini untuk cari tahu. Gue udah pernah bahas ya. Tapi singkatnya aja, iPhone ini kenapa gue bilang paling realistis? Kalau lu ngerti pakai HP ya, dan lu tahu celahnya masalah perinter-interan untuk sebuah iPhone, lu beli murah dengan spek yang dikasih si Apple saat ini dengan si XR ini, worth it parah kalau menurut gue. Tapi the biggest problem ya, nggak semua orang tuh nggak gitu, oh gue gimana cara biar nggak keblokir, gue gimana caranya kalau email gue keblokir. Nah, dengan harga yang ditawarkan Apple inter-interan si XR ini udah cukup murah. Nah, sekarang gue bakal bahas versi realistis dari sebuah Android dengan budget yang sama lah di 2 juta, 3 jutaan, sekian-sekian. Gue bisa nobatin ini bukan yang terrealistis ya, salah satu opsinya yaitu Samsung Galaxy S21 FE. I know ini banyak masalah kayak there's something problem ya, masalah kendala kayak layar ya per display-nya, tapi kita bahas itu di video terpisah deh biar lebih paham. Oke, yang pertama, kenapa ini paling realistis? Handphone ini dari sisi desainnya ini looknya lebih modern ketimbang iPhone. So kalau lu nggak terlalu bermasalah dengan iOS atau Android, menurut gue looksnya lebih modern dibandingkan iPhone. Ini nggak bisa lu samain ya dengan kayak Samsung yang lain, dengan produk-produk Samsung yang lain, which is kayak produk-produk HP Samsung yang harganya mungkin lebih murah dibandingkan S21 FE ini. Dan lu mikir S21 FE ini varian FE yang nggak kasta flagship gitu-gitu ya kan, ala-ala flagship lah kasar ya kan. Tapi jelas beda darah cuy, beda aliran ya. Kenapa? Karena ya ini handphone menurut gua feel-nya itu kayak masih satu kasta gitu, kayak XR, kayak iPhone 11, kayak gitu-gitulah. So kalau gua pegang iPhone XR dan gua pegang Android misalnya kayak Android dari Poco, Redmi, nggak bisa disamain kastanya. Kayak beda sekali gitu, beda banget. Ya memang mereka ngasih spek layar gila-gilaan. Kayak lu dikasih layar yang gacor parah, performanya gacor parah. Cuman dari feel gue megang itu rasa mewahnya itu kurang endes gitu. Gue agak sedikit sulit gitu buat ngasih tahu ke kalian tuh seperti apa perasaannya. Cuman ya memang kalau lu butuh yang performa buat ngegame, handphone ya brand tipe-tipe dari Samsung ini kayak kurang ya menurut gue ya. Dan ketika gue bahas kameranya secara spesifik, kayak misalnya yang simpel aja deh kayak Redmi atau Poco yang lagi gue pegang ini, memang mereka ngasih spek yang lumayan gila gitu, kayak perekaman videonya atau fotonya zoomingnya tuh nggak terlalu getar ya, nggak terlalu berbayang. Cuman untuk quality exportnya gue harus kayak ya put in something hard work gitu biar hasil videonya tuh nggak terlalu berasa kayak kamera murah gitu. Kayak agak sedikit sulit gitu gue menjelaskannya ke kalian semua. Tapi nggak salah juga, mereka ngasih spek jor-joran dengan harga yang lumayan affordable. Nah, sedangkan si FE ini, S21 FE ini, dia tuh ngasih yang biasa-biasa saja, tapi menurut gue entah kenapa ada feel rasa mewahnya lah sedikit-sedikit. Ketika gue genggam kayak Redmi atau Poco, mereka tuh memang beberapa aspek di atas kertas tuh melebihi Samsung ya. Let's say simpelnya aja kayak gue bilang, lu nyari benchmark tinggi dengan harga yang sama ya head to head harganya. Lu bisa pilih dari Poco misalnya. Poco ngasih benchmark yang menurut gue gokil parah ya, dan memang bener banyak orang di luaran sana. Kalau lu nggak percaya, lu bisa obrak-abrik lah forum-forum, lu baca-baca dan lain-lain. Bocah-bocah gaming dengan budget kentang, rata-rata Poco adalah salah satu opsi. Dan mereka itu dikasih charger yang lumayan kencang kayak 67 watt ya, di atas 40 watt. Dan si Samsung ini menurut gue ya kayak hampir setara gitu dibandingkan dengan Apple. Nah, untuk bagian atasnya ada lubang mikrofon polos, menurut gue itu gue suka loh HP polos. Ini lebih ke opini parah lah inti video ini. Dan untuk kamera, nah, ini benefitnya kelebihannya dibandingkan iPhone. Kalau kita comparing sama-sama resmi antara Samsung Zen atau Apple iBox misalnya, lo tuh bakal dikasih spek kismin kayak ketika lo beli Apple, cuman sebuah XR misalnya, ya lo beli resmi sebuah Android dapetnya ini S21 FE ini. Itu kalau di head to headin sama iPhone XR masih lebih oke lah si S21 FE dari sisi fitur. Tapi kalau kita comparing sama Android lain, gua rasa banyak memang yang speknya di atas si Samsung Galaxy S21 FE ini. Banyak yang zoomnya bisa begini,
ini yang kameranya ada efek-efek begini begitu dan lensanya banyak bejibun ya, ada berbagai macam opsi lensa per lensa kamera berbeda. Tapi ada satu hal yang agak sulit disebutkan sama reviewer lain, yaitu quality videonya, quality jepretannya. Yang dimana HP murah ya tetaplah HP murah, berasa banget hasil quality-nya. Misal memang si Poco ini ngasih ngezoom yang dimana kalau kita bandingkan dengan Redmi misalnya, dihargai mirip-mirip atau menyerupai atau model yang mirip gitu, basic model yang sama, dia tuh ngasih zoom yang gak geter loh. Zoom Climax ya I know is digital zoom ya, cuman itu bagus banget software ya. Cuman balik lagi, karena ini bukan harga mahal tapi HP kentang, memang hasil videonya itu dikasih fitur yang banyak ya, lo bisa obrak-abrik gitu. Cuman hasil ekspornya ya itu tidak sebaik Samsung S21 FE ini. Lo tahu dari mana perbedaannya? Karakter videonya ya. Jadi yang dimana lo tuh nggak perlu capek gitu untuk ngasih lihat, oh ini loh, nih perekaman video gue bagus loh, gue nge-record bagus loh. Nah si Samsung S21 FE ini dengan simpelnya bisa ngelakuin hal kayak gitu. Dan which is gue bilang kayak ini hasil perekaman video S21 FE memang menyerupai karakter-karakter iPhone. Ya dimana lo kayak record, abis itu ya lo export aja gitu, simpel lah. Dan kalau kita spesifik bahas displaynya, memang Samsung ini sulit ya, agak sombong untuk dikalahkan untuk masalah spek display. Cuman nggak seklimaks itu juga sekarang mereka ngasih displaynya. Beda dengan tahun-tahun sebelum tahun 2020 itu kayak masih bersujud-sujud lah dengan si Samsung ini untuk display. Tapi bukan berarti spek dari S21 FE ini ampas. Enggak. Kalau kita comparing sama-sama ya, dengan Apple yang resmi dengan Samsung resmi yang lagi gue pegangin ini, which is S21 FE, ini di atas kertas parah dibandingkan sebuah iPhone. Gak ada sudut titik temunya gitu maksud gue, antara iPhone dengan si S21 FE ini untuk dijadikan rival yang setara gitu dari sisi per displayan. Karakternya beda jauh, resolusinya beda jauh, needs-nya beda jauh, jenis panel beda jauh ya, udah beda zaman lah intinya. Dia tuh harus bisa dikalahin dengan iPhone yang lebih mahal lagi. Kalau kita bicara resmi sama-sama resmi perbandingannya, lo minimal iPhone 12 yang which is harga lebih mahal dibandingkan S21 FE ini. Makanya bisa gue bilang S21 FE ini adalah salah satu HP paling realistis juga, yang dimana lo keluarin budget yang gak semahal Apple tapi dikasih spek yang lebih tinggi dibandingkan Apple ya. Jadi menurut gue HP yang salah satu yang paling realistis dan untuk daily ringan ya, menurut gua jatuh pilihannya ke S21 FE. Dan yang poin paling gue suka dari HP ini adalah karena ini Samsung, jualnya gampang sekali. Kita harus realistis juga toh. Kalau pengen ganti HP, nggak semua orang tuh HP ditimbun. Ada yang dijual lagi untuk nambah beli HP baru. Dan si Samsung ini semudah itu untuk melakukan hal tersebut dibandingkan merek-merek lain.